semuanya sudah kembali ke tanah air. Khususnya yang Kabupaten Banyumas ada 550 orang, dan alhamdulillah Banyumas tidak ada yang meninggal di Arab Saudi. Cilacap ada, Purbalingga ada, kemudian Kebumen ada, termasuk dari Brebes juga ada. Kurang lebih hampir 100 jamaah haji Indonesia yang meninggal di Arab Saudi. Setiap sholat di Madinah maupun di Mekah, saya hanya 2 kali menangi tidak sholat jenazah. Artinya setiap waktu sholat di Mekah maupun di Madinah itu pasti ada orang meninggal dunia. Ya karena memang orangnya banyak. Bapak dan Ibu para jamaah Masjid Baitul Matin yang berbahagia, walaupun di Arab Saudi saya memantau kegiatan pengajian di Masjid Baitul Matin. Bersyukur Bapak dan Ibu tetap istiqomah aktif menghadiri kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan Ahad pagi seterusnya dan juga jamaah di Masjid Baitul Matin dan juga jamaah sholat di masjid-masjid di wilayah kita semakin hari semakin rapi. Kewajiban orang yang baru haji setelah pulang itu 1, supaya bagi oleh-oleh. Oleh-olehnya 2. Yang pertama oleh-oleh yang berwujud materi, bisa makanan, bisa barang-barang. Saya ada beberapa kalau yang butuh. Tapi yang harus dibagikan yang nomor 2, yaitu visi dan misi kenabian Muhammad SAW. Orang baru haji harus menyebarluaskan dan menyampaikan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang baru haji harus mendakwahkan Islam. Orang yang baru haji harus menebarkan dan menyebarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi anak-anak haji lebih baik itu berarti tidak menunaikan tanggung jawab sebagai seorang yang sudah menunaikan ibadah haji. Saya sangat berharap di masjid-masjid warga Muhammadiyah dan juga masjid-masjid di wilayah Kecamatan Cilongok makin makmur, makin banyak jamaah seperti di Masjid Nabawi dan juga di masjid di Mekah sana. Orang jamaah di Mekah itu kalau mau duhuran nanti jam 12 mulai hiawene pada Mekah. Kalau duhuran berangkatnya jam 10, ngalamat sembayangnya 6 latar masjid. Mangkate jam 11 ngalamat nenggili. Angger mangkate jam 11 mengarep hotel. Kalau mau subuhan di Mekah termasuk di Madinah itu berangkatnya jam 1 paling lambat, 1 malam. Padahal subuhannya kurang lebih sama dengan sini jam 4:30. Dan rata-rata orang pada ke masjid itu minimal 2 waktu. Angger mangkat duhur ya sisa betul asar. Angger mangkate bar asar biasane maghrib baline bar isya. Kalau berangkat subuhan jam 1 malam biasanya pulangnya setelah sholat duha. Dan itu ternyata pada menikmati itu. Orang kerasa kesuwen. Anak mau pernah sing ngenteni sembahyang isya mulai maghrib jarang kan gitu. Padahal di sana itu orang maghriban di masjid itu rata-rata pulangnya setelah sholat isya dan nikmat-nikmat saja. Orang anak wong sembahyang nang Masjidil Haram, Masjid Madinah, bar sembahyang langsung plencing enggak
rata-rata pasti sholat ba'diyah, paling tidak sholat jenazah. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita aktifkan, giatkan pengajian dan juga jamaah di masjid-masjid kita. Aja serag-seragan bari, tapi zikir yang cukup setiap habis sholat. Saya teringat dan saya sampaikan di jamaah haji KPH Muhammadiyah ketika pulang. Saya mewakili orang satu kloter di pesawat. Wis Pak Agus itu ada sing pamitan. Saya sampaikan ayat yang pernah disampaikan oleh Ustadz Amrullah di sini. Sedulur-sedulur, jenengan pon pada nyembah ngibadah maring Gusti Allah hatta yaktiyakal yakin, ngasih butul sakaratul maut, boleh ibadah orang kul kaji tok bar kaji wis orang ibadah maning. Karena banyak menganggap haji itu puncaknya orang beribadah, haji itu akhir ibadah. Padahal orang beribadah itu supaya sampai ajal menjemput. Lan jenengan urung pada mati, angger sing mati nang Arab ini beruntung. Tapi lebih beruntung jenengan yang masih hidup diberi kesempatan oleh Allah untuk terus beribadah. Maka sepulang haji, waktu itu di pesawat, setelah pesawat ngisi bahan bakar di Kuala Namu, ketua kloter tim pemandu ibadah haji itu pada pamitan perpisahan. Nah, saya mewakili jamaah 360 orang supaya pidato paling lama di pesawat. Nah, saya sampaikan itu pada kaget, iya yuk ujar ulah bar kaji merdeka. Kata yang tiakal yakin, jenengan boleh berhenti beribadah kalau ajal sudah menjemput. Nah, karena belum, jenengan masih hidup, maka sepulang haji harus lebih giat semangat ibadahnya. Orang kalah karo lagi nang Mekah dan Madinah. Di Mekah, lebih-lebih di Madinah, 8 hari. Semua jamaah haji itu sholat jamaah di masjid tidak pernah let, yaitu yang namanya sholat arba'in. Walaupun hadisnya tidak terlalu sahih, tapi tidak salah juga. Berada di Madinah itu setiap sholat wajib berjamaah. Lebih-lebih wong Indonesia pokoknya mumpung lagi nang Madinah. Boleh ngomong kayak gitu, tapi jangan kemudian mengkobari wis sembahyang nang iki para liri gitu. Itu luar biasa semangat dan spirit orang beribadah ketika ibadah haji. Kalau dari hotel ke masjid di Mekah itu berjalan kurang lebih 1 kilo dalam cuaca yang sangat panas. Tapi semuanya tetap ke masjid. Kalau di Madinah dari hotel ke pelataran masjid itu kira-kira 100 meter. Jadi luar biasa panasnya di Madinah 50 derajat. Tapi orangnya tetap semuanya semangat. Lebih-lebih ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu itu makan subuhan jam 12. Anak iloken kok pernah sih makan subuhan jam 12. Jam 12, jam 11 malam itu berangkat ke masjid supaya dapat shaf yang di dalam masjid. Nah, mudah-mudahan
ya wong pernah sithik ora usah gegase kan mari masjid, tapi ya mangsane adan age-age ke masjid. Qomat paling tidak sudah di dalam masjid. Mari kita budayakan bersama. Ya, kita niati Bapak dan Ibu membiasakan sholat jamaah, karena kalau kita ingin merubah diri, memperbaiki diri, mulai dari sholat kita. Kalau kita ingin mulai memperbaiki diri kita lewat sholat kita, mulailah dari sholat subuh kita. Kalau sholat subuh kita sudah berjalan dengan baik, insya Allah yang lain-lain lebih mudah. Bapak Ibu hadirin para jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga terima kasih atas doa Bapak dan Ibu. Alhamdulillah mau berangkat haji saya meriang, kurang 9 hari baru diberitahu bahwa saya boleh ikut haji, karena saya masuk yang tidak diverifikasi. Verifikasi awal tidak masuk, baru tanggal 9 Juni saya tercatat yang boleh berangkat haji, dan alhamdulillah saya menjadi Khatibul Hajj KPIH Muhammadiyah Banyumas karena tidak ada pembimbingnya. Dari KPIH Muhammadiyah alhamdulillah semuanya sehat-sehat, sudah pada pulang, dan rata-rata masih pada waktu, karena waktu itu termasuk rukun haji. Artinya semua orang yang haji mesti pernah batuk. Saya juga sempat batuk 3 hari, tapi karena saya bawa obat dari Ustadz Abdullah Herbal dan Afi-Afid, alhamdulillah saya menjadi batuk gara-gara obat batuk. Obat yang saya bawa habis diminta sama teman-temannya. Pak aku dengar-dengar orang batuk baik. Sekarang sudah tidak batuk, paling dehem. Bedanya dehem karo batuk, ibu-ibu kudune paham. Jadi agar bapaknya dehem aja batuk ya Pak. Bapak dan Ibu para jamaah sekalian, di wilayah kita ini insya Allah setelah kemarin saya juga mantau kegiatan muktamar pengajian Ahad Pahing ya di Karanglo, luar biasa Ahad Pon ya. Insya Allah nanti kita sedang menunggu konfirmasi kehadiran Profesor Haidar Nasir yang akan meresmikan pondok di Karanglo sekaligus kebiar muktamar, tapi belum ada kepastian. Ayo kita semangat untuk menjadi penggembira muktamar Muhammadiyah yang akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang. Hampir semua kabupaten kota sudah mendaftarkan diri. Kapasitas Solo sekitar 3 juta tamu yang akan hadir, ternyata yang daftar sudah lebih dari 6 juta. Nah, Cilongok sana sing daftar mulu. Hampir semua kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas sudah pada booking bis. Ya, mudah-mudahan dari Cilongok nanti bisa hadir. Sebagaimana disampaikan Ustaz Samsudin, bukan dalam rangka ria kita hadir di muktamar, tapi dalam rangka unjuk kekuatan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Tunjukkan Bapak dan Ibu bahwa kita kuat. Umat Islam itu kompak, sekompak ketika sedang ibadah haji. Wong semasjid sembahyangnya beda-beda, tapi orang ana sing melarat, orang ana sing sinis. Tidak ada itu di Masjid Madinah maupun di Mekah subuhan kunut, nggak ada. Semuanya manut, termasuk sing biasa kunut tetap di sana tidak kunut. Ketika sholat di hotel pun subuhan saya imami tidak kunut, ya pada orang kunut. Orang anak sing protes,
orang ana sing menjem. Kenapa anggar wis ngene menjem? Lah ini berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ketika berada di Mekah Madinah, rata-rata lillahi ta'ala betul. Ibadah itu hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Tapi kenapa kalau sudah di daerah beribadah kok kayak pati kleret, beda seperti baik kayak mededeg? Berarti ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak lurus. Monggo Bapak Ibu, kita biasa menghormati perbedaan saudara-saudara kita. Saya mendapatkan cerita ketika saya city tour di Mekah ke Taif, sebuah wilayah provinsi yang dulu Nabi dakwah sampai ke Taif. Setelah Nabi sampai ke Taif, memasuki sebuah masjid, masjidnya masih ajeg, sekarang hanya tumpukan batu. Kemudian orang-orang kafir Taif menggerakkan anak-anak, remaja-remaja merutuki Nabi sampai Nabi berdarah-darah. Kemudian turun malaikat dalam sebuah hadis, malaikat itu membisikkan kepada Nabi, ya Nabi, mintalah kepada Allah agar orang-orang yang pada memusuhi kamu itu mati semuanya dengan cara saya balik gunung ini sehingga mereka kulugan gunung semua. Tapi Nabi menolak, enggak, jangan. Walaupun mereka menolak dakwah saya karena mereka belum tahu bahwa saya Nabi utusan Allah. Kalau setiap yang memusuhi dakwah saya minta Allah untuk menghukumnya, kemudian kepada siapa saya akan berdakwah. Itulah akhlak Rasul. Kepada yang berbeda, yang memusuhi, bahkan merutuki sekalipun, Rasul tidak membencinya. Kenapa jenengan anggaran sing beda dadi madhek? Kenapa kita kalau ada perbedaan sedikit saja kebenciannya itu kelihatan? Ayo kita tanamkan akhlak Islam. Inilah yang perlu saya sampaikan kepada para jamaah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu jenengan semuanya sehat. Kemudian pada saatnya jenengan semuanya akan menanamkan ibadah haji yang belum. Karena Arab Saudi sekarang sedang ditata. Arab itu buat program sejak tahun 2000 dengan visi 2000 sampai 2030. Itu insya Allah jamaah haji sekarang tahun ini hanya 1 juta, biasanya 3 juta sampai 5 juta. Insya Allah kalau pembangunan masjid semuanya sudah selesai, itu bisa sampai 18 juta. Artinya pada saatnya nanti akan ada percepatan. Indonesia biasanya 215.000 orang, tapi tahun ini hanya 100.051, hanya 40%. Insya Allah tahun depan sudah bisa lebih banyak. Hanya ibu-ibu, orang Arab saja kalau haji sekarang itu bayarnya 70 juta. Hajinya hanya 9 hari. Masuk di hotel, setelah 9 hari pulang, bayarnya 70 juta. Dan antri paling cepat boleh haji lagi orang Arab itu 5 tahun. Maka kepada para bapak dan ibu, ketika nanti ada kesempatan menunaikan ibadah haji, ya persiapkan dengan sebaik mungkin. Angger urung bisa daftar, ya praktek disit jamaah nang masjid. Ngene dibiasakan disiplin ngaji gasih hadir. Itu tidak kalah. Semuanya akan diatur. Allah yang menentukan. 1 juta jamaah haji kemarin itu ternyata
semuanya bukan karena orang pinter, bukan karena orang kaya, bukan karena orang sehat. Banyak orang setruk yang berangkat haji, banyak orang miskin yang bisa haji, banyak orang bodoh yang bisa haji. Saya itu membaca ada wong kayaknya orang potongan pinter lah, tapi maca dongan yang prepal banget, nengarepe ana buku kandel. Tak kerumah lagi wong lagi dongan nganggo bahasa Arab apa-apa. Ternyata orang boleh dongan cukup kayak gini, ya Allah, Engkau zat yang maha tahu, Engkau tahu semua yang ada di buku ini, kabulkan ya Allah doa-doa yang ada di buku ini. Ucapku merepal banget sebulan nih, kurang kayak gitu dong. Luar biasa doanya macam-macam itu. Jadi ada buku kandel, buku donga-donga. Boleh donga ya Allah, Engkau maha tahu semua yang ada di buku ini ya Allah, kabulkanlah doa-doa yang ada di buku ini. Ujar wayane pinter banget, ujar bahasa Arab apa ngundeng bahasa Jawa. Ori anu kok sebulane ya Allah Engkau zat yang maha tahu, tahu semua yang ada di buku ini, dan tolong ya Allah kabulkanlah doa saya yang ada di buku ini. Itu ternyata Bapak dan Ibu, banyak orang yang sakit menjadi sehat gara-gara haji. Banyak orang yang tidak mampu secara lahiriah tapi bisa haji. Karena apa? Mantep, siap, niat. Bahkan ada orang Jawa Tengah yang naik haji, naik sepeda 7 bulan. Saya di sana ketemu. Karena itu dipertemukan dengan jamaah haji dari Indonesia, bahkan luar negeri, dan di sana kayak artis. Anaknya masih muda, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Semua televisi mewawancarai, semua jamaah minta dikunjungi. Bani gak duit orang hitungan. Ketika beliau sedang ceramah, cerita sejarahnya kenapa munggah haji ngempit, karena daftar dikabari 30 tahun maning mangkate. Daripada ngeteni 30 tahun ngempit besi genah. Ternyata sebelum saatnya haji sudah sampai di Arab Saudi. Itu karena apa? Karena semangat, karena keyakinan. Silakan jenengan niat berulu. Itulah Bapak dan Ibu ya, karena ini suasananya hujan, mari kita tutup, kita akhiri pengajian kita dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum